Kalau kita ngomong jujur, kota besar itu sebenarnya jebakan yang dibungkus kenyamanan. Lu kerja, lu dapat uang, lu bayar semua kebutuhan, dan hidup terasa berjalan normal. Tapi itu karena semuanya masih tersedia. Begitu satu komponen terganggu, semuanya ikut goyah. Kota besar itu hampir nggak punya cadangan. Dia hidup dari pasokan luar, beras dari desa, sayur dari pegunungan, air dari waduk, listrik dari pembangkit yang jauh. Bahkan oksigen bersih pun harus diimpor dari ruang hijau yang makin sempit. Dan ketika harga bahan bakar naik, biaya distribusi ikut naik. Yang kena duluan itu kota karena semua harus diangkut masuk. Sementara di desa atau wilayah yang lebih mandiri, mereka masih bisa makan dari tanah sendiri. Ini yang sering diremehkan. Padahal krisis itu bukan soal siapa paling kaya, tapi siapa paling bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung pada sistem yang kompleks. Dan kalau inflasi naik 2 atau 3 kali lipat, dampaknya di kota jauh lebih terasa. Harga kontrakan naik, biaya air naik, sampah pun bisa jadi masalah kalau pengelolaan terganggu, dan tiba-tiba hidup jadi mahal tanpa ada peningkatan kualitas hidup. Lo bayar lebih banyak untuk hal yang sama atau bahkan lebih buruk. Makanya konsep zona hijau ini bukan soal tempat yang indah atau murah, tapi tempat yang punya 3 hal utama. Pertama, lahan produktif, bukan sekadar tanah kosong, tapi tanah yang bisa ditanami, bisa menghasilkan makanan, karena pada akhirnya yang lo makan itu bukan uang, tapi hasil bumi. Kedua, akses air alami, bukan air yang bergantung sepenuhnya pada listrik atau pompa, tapi sumber air yang bisa diakses langsung, karena air itu lebih penting dari listrik. Dan ketiga, komunitas. Ini yang sering dilupakan. Di kota, orang hidup sendiri-sendiri, tapi di tempat yang masih punya budaya gotong royong, krisis bisa dihadapi bersama, bukan sendirian. Dan ini bukan romantisasi desa, tapi realitas sosial yang terbukti berkali-kali ketika bencana terjadi. Sekarang kita masuk ke wilayah pertama yang masuk kategori zona hijau, yaitu daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan, wilayah seperti Wonogiri, Pacitan, atau Blitar bagian selatan. Ini bukan daerah yang sering masuk headline, tapi justru itu keunggulannya. Mereka masih punya lahan luas, harga tanah masih relatif masuk akal, dan yang paling penting, mereka adalah bagian dari lumbung pangan. Lo bisa tanam sendiri, atau minimal punya akses langsung ke petani lokal, dan ini mengubah posisi lo dari konsumen pasif jadi bagian dari sistem produksi. Walaupun kecil, tapi itu penting karena ketika distribusi terganggu, lo nggak sepenuhnya bergantung pada luar. Dan di wilayah seperti ini, konsep hidup sederhana bukan keterpaksaan, tapi sudah jadi kebiasaan. Jadi adaptasi terhadap krisis jauh lebih cepat. Wilayah kedua adalah beberapa daerah di Sumatera, terutama yang kaya sumber air seperti Sumatera Barat atau sebagian Sumatera Selatan. Ini menarik karena selain punya tanah subur, mereka juga punya potensi energi mandiri, mulai dari mikrohidro sampai tenaga surya. Dan ini penting karena listrik itu salah satu komponen yang paling rentan terganggu di saat krisis. Tapi kalau lo punya akses energi alternatif, lo punya keunggulan besar. Dan di beberapa daerah ini, masyarakatnya juga masih punya keterampilan bertahan hidup yang cukup kuat, dari bertani sampai mengelola sumber daya lokal. Jadi bukan cuma tempatnya yang mendukung, tapi manusianya juga siap. Wilayah ketiga adalah daerah dataran tinggi atau pegunungan, seperti sebagian wilayah di Bandung Selatan, Dieng, atau Malang bagian atas. Di sini keunggulannya ada di iklim dan kesuburan tanah, suhu yang lebih dingin, bikin kebutuhan listrik untuk pendingin jauh lebih kecil, dan tanahnya cocok untuk sayuran yang punya nilai ekonomi tinggi. Jadi lo bukan cuma bertahan, tapi juga bisa produktif, dan di kondisi krisis, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu itu lebih penting daripada sekadar menyimpan uang. Karena uang bisa tergerus inflasi, tapi kemampuan produksi itu aset yang lebih tahan lama. Wilayah keempat adalah daerah pesisir yang punya akses protein laut. Seperti sebagian wilayah di Sulawesi atau Nusa Tenggara, ini sering dianggap daerah tertinggal, padahal mereka punya satu keunggulan yang nggak dimiliki kota besar, yaitu akses langsung ke sumber protein, ikan, yang bisa didapat tanpa harus melalui rantai distribusi panjang. Dan di saat harga daging melonjak, ini jadi penyelamat. Tentu ada tantangan seperti infrastruktur. Tapi kalau kita bicara soal bertahan hidup, akses terhadap makanan itu jauh lebih penting daripada akses ke mall atau kafe. Dan wilayah kelima adalah daerah satelit. Bukan desa terpencil, tapi juga bukan kota besar. Seperti beberapa daerah penyangga di sekitar Yogyakarta atau Bali bagian utara. Ini menarik karena mereka punya keseimbangan, masih ada akses ke fasilitas dasar, tapi juga masih dekat dengan alam. Jadi lo nggak sepenuhnya terisolasi, tapi juga nggak terjebak dalam sistem kota yang terlalu kompleks. Dan ini bisa jadi pilihan paling realistis buat banyak orang yang belum siap pindah terlalu jauh dari peradaban.
Tapi penting untuk kita luruskan satu hal, pindah ke zona hijau itu bukan solusi instan. Ini bukan soal jual semua yang lo punya lalu kabur. Justru itu bisa jadi keputusan yang gegabah. Yang perlu dilakukan adalah strategi. Lo harus riset, lihat apakah ada peluang kerja atau bisnis di sana, atau mulai bangun penghasilan yang nggak tergantung lokasi seperti digital income. Karena realitanya bertahan hidup itu butuh lebih dari sekadar tempat. Lo juga butuh sistem pendukung finansial walaupun sederhana. Dan mulai dari sekarang lo bisa survei, cari lahan kecil, bahkan halaman 2x5 meter pun bisa jadi awal. Karena yang penting bukan luasnya, tapi kemampuan lo untuk mulai. Dan satu hal lagi yang sering diabaikan adalah mengubah aset. Banyak orang masih menyimpan kekayaan dalam bentuk yang sangat liquid, uang di bank, atau barang konsumtif. Padahal di kondisi krisis, nilai uang bisa turun drastis. Sementara aset produktif seperti tanah, alat produksi, atau bahkan keterampilan justru nilainya naik. Jadi ini bukan soal punya banyak, tapi punya yang tepat. Dan ini butuh perubahan cara pikir dari konsumtif jadi produktif. Di akhirnya kita harus jujur bahwa tahun 2026 bukan sesuatu yang pasti akan hancur total, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng. Ini bukan soal takut, tapi soal siap. Karena krisis itu bukan sesuatu yang bisa lo hindari sepenuhnya, tapi bisa lo antisipasi. Dan pilihan ada di tangan lo, mau tetap di zona nyaman, yang sebenarnya rapuh, atau mulai bergerak ke zona yang mungkin lebih sederhana, tapi lebih kuat. Dan mungkin pertanyaan paling jujur yang bisa lo tanyakan ke diri sendiri sekarang adalah, kalau semua terganggu besok, apakah lo bisa bertahan 1 tahun di tempat lo sekarang? Bukan sekadar hidup, tapi benar-benar bertahan. Dan kalau jawabannya masih ragu, mungkin itu bukan sinyal untuk panik, tapi sinyal untuk mulai bergerak. Gue tahu ini bukan topik yang ringan, tapi justru karena itu penting untuk dibahas. Karena banyak orang baru sadar setelah semuanya terlambat, dan kita nggak harus jadi bagian dari itu. Kita masih punya waktu untuk berpikir, merencanakan, dan bertindak, walaupun kecil. Dan kalau lo ngerasa ini relevan, share ke orang terdekat lo. Karena informasi seperti ini lebih berguna daripada sekadar hiburan. Dan kalau lo punya pandangan lain, atau tahu wilayah yang menurut lo masuk kategori zona hijau, tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Karena bisa jadi insight lo justru membantu orang lain buat mengambil keputusan yang lebih baik. Dan kalau lo mau konten seperti ini terus, yang jujur, kritis, tapi tetap membumi, lo tahu harus ngapain. Cukup dukung channel ini dengan cara yang sederhana. Karena di tengah dunia yang makin bising, kita butuh lebih banyak percakapan yang benar-benar berarti.